Dan coba diceritain yuk, susahnya kalau handle event kopi, apalagi kamu langsung kelasnya ini nasional. Hari itu susahnya adalah peserta susah diatur, Pak. Timnya, tim supportingnya si baristanya ini yang bantu-bantuin. Udah datang, baristanya belum datang. Oh. Kalau nggak baristanya udah datang, tim supportnya belum datang, alatnya ketinggalan. Waduh. Temen saya pernah juga begitu, Pak. Pernah ada satu kejadian barista itu datang mau kompetisi nggak punya kopi, Pak, nggak bawa kopi. Ini dia Wahyu Nazar Amir, bener nggak? Benar. Benar. Dari Gajah Mada. Penonton di studio banyak sekali pada hari ini, ya kan? Wahyu, apa kabar Yu? Alhamdulillah baik. Jualan green bean, roastingan, semua lancar? Alhamdulillah lancar. Green bean juga jual Kak Yu? Aku kalau ada lebih aku bisa bagi-bagi lah. Oh green gitu. Bean. Tapi nggak fokus jualan green bean-nya ya? Nggak fokus jualan green bean. Yang jualan green bean yang namanya mirip-mirip itu ya? Iya, toko sebelah. Toko sebelah ya? Nggak perlu disebutin. Iya. Keenakan nanti orang jadi beli green bean ke dia. Mahal nggak dia? Enggak sih, Pak. Oh, enggak juga ya? Tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Kamu ngambil dia enggak? Ada beberapa yang aku. Oh, ada beberapa ya. Iya. Tapi dia juga ada beberapa yang ambil dari aku justru. Oh, jadi saling tukar-tukaran gitu ya? Gitu. Karena dia barangnya belum tentu lebih bagus dari punyamu ya? Yuk, ya. Mungkin juga teman-teman banyak yang belum kenal sama kamu ya. Kalau yang mungkin di Jakarta, banyak yang kenal. Tapi yang aku heran, Yuk, tiap kali pergi kita visit ke luar kota, ketemu sama kamu, bahkan sampai keluar pulau, lu kenal semuanya. Jadi sebenarnya lu tuh mulai starting main kopi itu dari kapan sih, Pak Wahyu? Pak Will, kalau sedikit cerita, aku mulai kopi itu 2010. Itu dari 2010. Aku kerja di Kopitiam, restoran, ada kopinya, ada kopi saring sama ada kopi butter gitu. Iya, kopi butter gitu, kopi tarik. Tapi dia ada pakai mesin kopi juga. Dia jual cappuccino latte juga tuh, Pak. Oh, dia ada mesinnya? Ada. Jadi ada dua metode yang tradisional, yang disaring-saring, sama yang pakai mesin espresso. Sama yang pakai mesin espresso. Berarti dia menggabungkan antara konsep kopi tradisional dan kopi modern. Betul sekali. Bapak juga ikutan di isu-isu itu ya? Enggak sih, aku mantau aja ya? mantau. Padahal itu udah tahun 2010 ya? 2010 betul. Oke, terus? Terus setelah itu aku pindah ke Crema. Crema ini anak perusahaannya Bahana Genta Victory yang masukin Illy Coffee. Oh, dia ada coffee shop namanya Crema? Ada, Crema. Oke, di Jakarta semua ya? Di Jakarta. Oke, terus? Dari situ aku ke Petit Mort yang di rebranding jadi Tanah Merah namanya. Oh, tapi kamu mulai fokus, ini kopi ini yang ada yang specialty, ada yang kopi biasa gitu? Itu aku dari mulai mana? Fokus dari Crema dari itu, Crema Pak. Itu ya? Iya. Karena itu perusahaan Illy juga ya? Iya. Udah kopi yang premium gitu. Betul, seperti apa? kopi yang premium dan sudah lebih dipikirkan dari output kualitinya. Oke. Ya. Terus kemudian di TM. Tanah Merah, betul. Ya, TM itu berarti kamu angkatan pertama dong? Bisa dibilang demikian. Bareng sama Pak Vicky nggak itu? Selisih satu tahun. Selisih satu tahun ya. Karena yang aku ingat ya, Vicky masuk, yang lain keluar semua. Iya kan? Kita masih sempat kerja bareng. Iya, nggak lama setelah itu yang lain keluar semua, tinggal dia sendirian. Iya, tinggal Vicky sendirian. Kasihan banget tuh. Sabar ya Pak Vicky ya. Mohon maaf kalau ditinggal. Dulu kantor gue sebenarnya. Iya betul. Oh ya, kantornya Passion ya? Passion. Oh iya betul, yang Megi. Oke. Sebelahan. Dia, Mas Edwin ini suka ngopi dulu, Pak. Edwin Gastronusa. Edwin Gastronusa dulu suka ngopi ke Tanah Merah. Wow. Siap, Pak. Siap. Berarti dia juga udah lama udah minum kopi specialty. Sudah minum kopi specialty beliau. Oke. Dan terus lu mulai dari belajarnya di situ, barista dong. Barista. Ya, barista. Terus sampai akhirnya lu pernah ikut kompetisi nggak sih? 2014 aku ikut kompetisi. Oh, kamu ikut kompetisi 2014. Yang di ini dong. Rotariana. Finalnya itu di La Piazza. La Piazza Kelapa Gading, betul. Iya. Itu agak peringkat 2 hari itu. Ya, yang nomor peringkat 1 Yosi. Yosua Tanu dari Kementerian. Nah, itu kamu sampai nasional nggak? Enggak. Oh, di regionalnya di regional udah aja. ini ya. Selesai karena
hari itu banyak kesalahan teknis yang aku lakukan. Ya namanya kompetisi ya. Betul. Itu kenapa kamu persiapannya kurang banget atau ngeremehin musuh? Kita sambil jaga toko, Pak. Jaga Iya. toko Jadi ya. kalau pagi kita jaga toko, siang kita latihan. Kalau siang jaga toko, pagi kita latihan. Oke gitu. Tapi yang penting ikutan Yang dulu penting lah ya. ikut, cari pengalamannya, coba dimaksimalkan. Nah terus sampai akhirnya kamu tiba-tiba nih, aku juga nggak tahu startingnya dari mana ya. Kok akhirnya kamu tuh bisa jadi Roasting. bukan roasting, sebelum roasting atau mungkin pas di masa-masa roasting ini, kamu kalau ada event kopi, kamu selalu jadi yang paling repot pokoknya kayak jadi stage manager atau apa nih? Oh itu, jadi Event-event acara kopi mesti sama ceritanya kamu nih. 2017 itu Pak. 2016-2017, hari itu Mas Yudis, dia kan selaku apa ya, ketua penyelenggara event ya. Oh itu berarti udah eranya Barista Guild ya? Betul, eranya Barista Guild. Oke. Hari itu Mas Yudis perlu volunteer untuk teman-teman yang mau bantu dari coffee industry, ya aku ikutan di situ. Nah, kamu emang ada pengalaman handle event sebelumnya? Nggak ada sih. Nggak ada kan? Kan paling banter coffee shop buka di mana ada battle-battlean, kamu Betul. jadi shot pull ya kan, Iya. espresso puller itu. Iya betul. Ih Pak Willy ingat ya. Ingat dong, Wah. yang kafe di apa? Dekat Menteng itu juga Iya. ya, yang konsultannya Paul kalau nggak salah Betul. itu. Ya Terus kan? yang di Kelapa Gading sama yang di Peak, itu aku Hmm. paling bantu-bantu itu aja. Tapi hari itu ketemu Mas Yudis, butuh tim, bantu kerja beliau, ya udah aku ikut. Nah terus akhirnya sampai bisa akhirnya menghandle event itu, oh kopinya udah datang nih. Oh. Silakan diambil dulu yuk, nggak apa-apa yuk. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Tangannya doang yang Ya. masuk ya. Aduh. Barusan tangannya Pak Vicky Raharja tadi. Dan coba diceritain yuk, susahnya kalau handle event kopi, apalagi kamu langsung kelasnya ini nasional. Hari itu susahnya adalah peserta susah diatur, Pak. Peserta susah diatur. Iya. Jadi barista yang ikut kompetisi itu susah diatur. Iya, karena Gimana kelakuannya waktu Kalau itu? kalau event itu kan kompetisi itu kita sudah ada rundown-nya ya, acaranya tuh sudah tersusun gitu kan. Nah, mereka tuh datangnya yang mepet-mepet, bahkan ada yang terlambat atau terkadang biasanya timnya, tim supportingnya si baristanya ini yang bantu-bantuin Udah datang. udah datang, baristanya belum datang. Oh. Kalau nggak baristanya udah datang, tim supportnya belum datang, alatnya ketinggalan. Waduh. Temen saya pernah juga begitu, Pak. Siapa nih? Ada teman saya Sandi Selaras Oh, namanya, Pak. aduh. Dia begitu juga. Begitu, Pak. Pasti yang kompetisi. datang duluan timnya. Yang datang duluan Sandi Selarasnya. Oh, udah malah tadinya dulu. Ah. Lah timnya kemana? Tidur. Timnya siapa itu? Kesiangan itu ada, Pak, di belakang kamera, Pak. Oh, timnya Pak Vicky. Oh, bukan Oh, ya, bukan. Pak Vicky? Oh, bukan. Siapa? Temannya Pak Vicky. Lomba juga itu. Wih. Jalan 2016. Ada timnya tuh, satu lagi berarti ya. Iya. Orang satu lagi ya, Pak Vicky, yang pakai kacamata ya. Berarti si Sandi datang, tapi dia celingak-celinguk timnya nggak ada semua. Nggak ada. Waduh. Sadat itu. Hari itu Pak Vicky, Sandi datang hanya bawa satu set dripper dengan satu timbangan. Jadi alat-alat lain dibawa timnya. Dibawa timnya, alat-alat lain akhirnya aku cari pinjaman. Aku bantuin dia tuh cari pinjaman mendadak saat itu. Padahal harusnya sebagai panitia nggak boleh sampai begitu dong. Hari itu tahun 2015, Pak. Aku belum jadi panitia. Aku datang hanya nonton. Oh itu awalnya kamu Awalnya. belum handle itu ya? Belum. Oh, 2015 yang ada kompetisi brewers pertama di Indonesia tuh yang juaranya Rian Rian dong, Wibawa. Rian, ya. Betul. Oh itu. Aku lagi nonton, tapi Sandi Selaras kebingungan mau ambil Jadi kamu ngamatin workflow-nya workflow-nya barista-barista itu. barista itu. Nah terus ketika kamu mulai diajak Yudis menghandle itu, kejadian-kejadian apa susahnya itu selain barista yang kayak begitu? Ini Pak, timnya lebih galak daripada baristanya. Wih galak gimana timnya? Galak tuh, ngomel-ngomel. Coachnya atau? Coachnya gitu. Waduh. Galak-galak tuh. Coach sama barista galakan coach. Jadi dia ngomelnya ke siapa? Ke panitia. Panitia yang divisi-divisinya itu ya? Divisi-divisinya, ada komplain-komplain. Contohnya komplainnya kalau di kompetisi itu kayak gimana? Biasanya Dari mereka coach. mempermasalahkan itu si score sheet-nya Pak. Menurut dia itu nggak sesuai. Sedangkan kalau dari sisi kita sebagai pihak penyelenggara, juri kan sudah terkalibrasi dengan baik dan benar ya. Dan itu kita sudah menyamakan persepsi, standarnya itu
nilainya seperti apa. Nah, kalau memang yang dipermasalahkan kayak score sheet, kan dia langsung ke juri. Iya. Kenapa kok sampai ke panitia ke panitia segala ikutan? Biasanya nanya ke juri, nggak terima, terus ngedumel, Ke panitia panitia. nih. Panitia kena jadi bahan ini, amukannya dia. Oke, kamu pada Pelampiasan. waktu disuruh handle Yudis pertama itu posisimu sebagai apa? Aku jujur sebenarnya awalnya nggak tahu Pak disuruh apa. Lah terus? Sumpah, aku disuruh apa itu aku nggak tahu. Aku datang, baru dijelasin sama dia. Sama Yudis baru Iya. dijelasin. Yuk nanti tolong atur flow-nya barista yang kompetisi ya, mulai dari masuk di prep, practice sampai di compete gitu. Dari situ bisa kelihatan nggak sih Yu, dari persiapannya itu mana barista yang memang udah well prepare sama yang enggak gitu, kelihatan nggak sih? Kelihatan banget. Gimana kelihatannya? Kalau dari barista yang sudah well prepare ya, pertama dia datang sudah lebih awal. Yang kedua, dia sudah menyiapkan alat dan bahan bakunya itu sesuai dengan apa yang ingin dia bawakan. Listnya udah Listnya komplit udah ada ya. komplit. Yang ketiga, biasanya dia tuh dengan disupport sama tim, nggak banyak nih Pak, paling cuman 1 barista dan 2 orang, dan itu udah tahu kerjanya mau ngapain masing-masing. Itu yang udah well prepare Udah ya. well prepare banget gitu. Nah, terus kalau yang nggak well prepare kayak Vicky gitu, Pernah ada satu kejadian barista itu datang mau kompetisi nggak punya kopi Pak, nggak bawa kopi. hah, gimana ceritanya mau kompetisi nggak bawa kopi? Tapi hari itu pas aku bukan panitia ya, 2014 tuh. Oh, yang Sesama sebelumnya kompetitor, ya? iya. sesama Oh, kamu juga kompetitor. ikut ya? Aku juga ikut. Oh, Dikira dia kopinya disediakan sama panitia. dia nggak tahu rules-nya berarti ini ya. Betul, berarti mereka nggak baca rules regulation yang Iya, ada. mereka nggak tahu peraturannya kompetisi itu seperti apa ya. Iya. Maksudnya Dan nggak siapa kebanyakan itu? yang nggak boleh sebut merek apa. Dan kebanyakan mereka itu selain nggak tahu rules regulasinya, mereka nggak tahu standar penilaiannya itu bagaimana tuh Pak. Jadi mereka nggak tahu kalau mereka bikin yang dinilai apa aja juga nggak tahu. Nah, Betul. terus mereka bisa ikut itu, mereka latihannya itu mempersiapkan apa dong? Cek ombak biasa. Kebanyakan begitu, dia hanya cek-cek ombak, dia kayak, gue bisa, gue udah biasa, udah gue ikut aja. Gitu. Tanpa dia tahu di situ disuruh ngapain ya. Betul. Pernah saya lupa 2017 atau 2018 ada satu kejadian barista nggak bisa pakai alat. Ada juga. Ada, hari itu pakai IK bisa dipakai untuk espresso kan, untuk barista. Ini kamu udah jadi Udah panitia? jadi panitia. Oke, terus Nah, IK itu kan ada stoppernya tuh Pak untuk Ya. turun kopi. ada penutupnya tuh. Penutupnya. Kopinya dimasukin, grinder dinyalain, dia minta technical time. Oh, itu udah stage. Stage. Minta Waktu udah jalan. jalan. Lagi mau bikin espresso, minta technical time. Tapi si timekeeper itu stop waktunya. Aku sebagai stage manager, karena aku tahu aturannya, Masih aku jalan. lanjutin, aku jalanin. Karena kamu nggak ngeliat ada technical issue di situ. Betul. Kesalahannya ada di orang yang itu sendiri gitu. Jadi dia masukin kopi, nggak dibuka, dilihat dia kopinya nggak keluar, Nggak dia keluar. technical. Technical time. Akhirnya coachnya nyelonong masuk Pak. Di queue dong. Di queue, tapi tetap tanding. Oh iya, Iya. di queue-nya nanti Di terakhir. queue-nya terakhir. Coach-nya masuk ke dalam. Iya, ini lu nggak buka, dibuka sama coachnya, brak tumpah. Waduh. Itu kayaknya dari ini ya, company gede ya. Company gede. Itu tapi saya lupa 2017 atau 18. Iya, Saya lupa. ingat.
Oh iya iya, itu salah satu contoh-contoh yang nggak well prepared. Yang nggak well prepare. Kalau nggak ada lagi yang ganggu-ganggu, supporternya biasanya masuk-masuk ngelewatin batas lain. Kita sebagai stage manager kan harus bisa mengkondisikan supaya itu tetap kondisinya tuh kondusif gitu. Dia diatur nggak mau, ditegur marah. Kamu ngadepin yang marah-marah gitu gimana? Ya tak marahin balik. Bawa marahin balik. Memang kalau stage manager memang mesti tegas dong. Harus, aturan itu harus ditegakkan, Pak. Galak dong kamu berarti. Galak sedikit. Tak marah balik. Tapi akhirnya orang-orang pada bikin event manggilnya kamu ya. Ernest juga kalau bikin acara di Semarang selalu pakai kamu loh stage manager. Alhamdulillah. Itu. Gitu. Ya, tapi dari situ aku senang sih. Jadi kan banyak koneksi, ketemu dengan orang baru, kenalan, ngobrol gitu. Akhirnya apa yuk selama ini yang kamu bisa pelajari dari handle event-event seperti itu? Yang bisa aku pelajari dari handle event itu lebih ke apa ya, human resource maintain tuh Pak, controlling itu yang susah tuh. Kan karena kan setiap manusia itu kan punya hati sama pikirannya sendiri ya, yang dimana susah untuk kita kontrol. Nah itu aku belajar di situ. Karena kan kita harus handle orang banyak, kontrol orang banyak. Padahal kalau kamu handle kayak jadi volunteer seperti itu kan biasanya kan nggak terlalu ada duitnya juga. Betul. Ya kan, kasih uang saku doang nih biasanya. Iya, alhamdulillah. Iya kan, gitu. Tapi kan pengalamannya Pak, yang belum tentu aku bisa dapat dari tempat lain. Koneksi gimana? Dapat banyak nggak sih? Koneksi udah pasti ada. Udah pasti ya? Iya. Itu akhirnya jadi kunci buat jualan ya? Betul. Ketika kamu jualan kopi, waktu itu akhirnya kamu masuk ke sebuah perusahaan yang bernama Kopi Pak Wawan. Kopi Pak Wawan. Jadi ini adalah roster di balik Kopi Pak Wawan. Kopi Pak Ya Wawan, kan? betul. Tapi posisimu sebenarnya apa sih Yu, di Kopi Pak Wawan itu? Apa aja Pak aku kerjain. Seperti yang Pak Willy tahu ya, aku yang jualan, aku yang roasting gitu kan, aku yang atur pengiriman. Kamu ngirim-ngirim barang juga. Aku ya? ngirim-ngirim barang juga, yang sekalian lewat pulang, yang terakhir aku menagih juga. Gitu. Oh, nagih juga ya? Nagih juga. Pameran juga jaga booth, ya kan? Jaga booth juga, gitu. Iya. One man show. Iya, iya, iya. Padahal ini ya, ownernya juga banyak ya, tapi kayak nggak mau nambah staff gitu ya. Kak gitu. Oh, ya. Kamu jujur aja yuk, gimana? Aduh, nambah kok, staff nambah. Oh, nambah ya. Karena kalau staffnya nggak nambah kan nggak mungkin. Aku bisa pameran jaga toko sendiri. Oke. Oh, jadi pameran kamu yang mereka Yang yang mereka ngirim-ngirim operasional yang ya. ngirim-ngirim, gitu. Akhirnya pekerjaanmu juga udah mulai Mulai berkurang terbantu. ya. Itu awal-awal aja kita one man show tapi dipikirin. Ditambah staff untuk bantu packing, bantu roasting, bantu pengiriman, gitu, bantu penagihan. Bertahan berapa lama sih Kopi Pak Wawan itu? Kopi Pak Wawan itu berdiri di Desember 2014. Aku lupa ya, 2014 Desember apa November, pokoknya 2014. Itu adanya di garasi rumah Pak, awalnya. Garasi rumah salah satu bosnya ya. Salah satu bosnya, dengan mesin roasting 1 kilo. Iya. Dia jual. Oh, 1 kilo 1 awalnya? kilo awal. Jualan sesuka hatinya. Oh. Jualan sesuka hatinya gitu. Kalau ada yang mau ngerosting, ada yang di roasting, barangnya dijual, diposting. Oh gitu. Tapi kalau nggak ada yang mau ngerosting, nggak ada yang di roasting, ya udah nggak jualan. Oh, Gitu. suka-suka sendiri ya. Suka-suka sendiri karena berawalnya dari hobi. Sampai akhirnya 2016 aku gabung dengan mereka. Akhirnya jadi lebih serius. Serius. Karena ngegaji kamu tinggi banget tuh waktu itu. Cukup. Nah, iya, Pak Willy ini giring terus. Terus ya, akhirnya ceritanya Akhirnya gimana di Pak Wawan 2016 tuh? aku gabung, mesinnya diganti yang 5 kilo kapasitasnya. Wih, gokil. Langsung 5 kilo? Langsung 5 kilo. Hari pertama aku kerja itu nggak ngerosting, Lah terus ngapain? setting mesin. Karena mesinnya baru datang. Iya, pas aku kerja, waduh, ganti mesin 5 kilo, gimana ini gitu kan. Bisa nggak ya aku jualan gitu, yang ada di otakku gitu. Tapi kan kamu sebelumnya itu kan belum ngerosting, Yu. Iya. Iya kan? Kamu masuk di situ baru ngerosting kan? Sebelumnya di Tanah Merah aku ada kesempatan ngerosting sebenarnya Pak. Jadi Tanah Merah itu punya roster yang pertama yang bule itu yang dari Australia. Hari itu kalau dia mau ngerosting di salah satu distributor mesin roasting, karena Tanah Merah beli mesin roasting dari distributor tersebut, mesinnya belum datang. Dia Jadi, roastingnya di situ. roastingnya di situ di kantor distributor. Setelah itu aku dampingin si bule itu. Oh, kamu sempat jadi asisten itu? Iya, asisten sampai akhirnya dilepas sama dia. Ya udah aku roasting sendiri. Gitu. Awalnya kamu udah belajar di situ, Di jadi situ, asisten belajar. dulu, kamu pelajari suruh gini.
Oh, terus akhirnya di Pak Wawan ngulik lagi kamu. Iya, begitu mesinnya Tanah Merah jadi, nggak jadi asisten roaster. Balik lagi ke barista. Gitu. Hari itu si Aga bilang, yuk udah lu di barista aja dulu, biar timnya kita makin kuat dulu. Kalau lu mau tinggal nggak apa-apa. Udah ada Vicky ya waktu itu ya? Itu belum tuh Pak tuh. Masih belum ya? Belum itu. SD dulu. Belum itu. Ya kasihan banget masuknya belakangan Ah, ya kan. iya. Habis dia masuk gak lama semua pada pindah semua. Maaf ya Vick ya, tak tinggal ya Vick ya. Ditinggal banyak orang dia. Gitu. Akhirnya balik lagi ke bar, udah nggak ngerosting lagi. Terus pas di Pawawan datang mesin 5 kilo itu kan, ya aku baru mulai ngulik lagi tuh Pak di situ. Kamu belajar dari ngerosting batch gede dong 5 kilo waktu batch itu. gede dan tanpa arahan. Loh, sama bosnya yang punya rumah itu kamu nggak diarahin. Jadi yang "Yuk, punya profilnya rumah begini. enggak, beliau cuma bilang gini Pak yang punya rumah. Yuk, ini ada kopi yang udah kita roasting, outputnya kami mau seperti ini. Ini bahan bakunya, ini mesin roastingnya. Kamu suruh cari sendiri. Cari sendiri Pak, ditinggal tidur. Beliau tidur, nggak ada orangnya ya? Nggak ada. Masih bikin es krim di bawah dia. Iya, tapi nonton ya Pak nanti Pak, biar tahu. Dia tidur, bangun sore, habis itu jemput istrinya. Udah pokoknya kamu dibiarin aja. di Biarin situ ya. aja. Terus habis jemput istrinya pulang, mana yuk kopinya? Udah jadi. Nih Pak, jadi aku hari itu dari jam 9, jam 10 pagi sampai jam 5 sore hanya ngerosting 2 batch. Udah langsung dapat. Enggak, Oh, belum. belum juga? Masih meleset. Itu malah diomelin sama dia. Wah. Seharian cuma 2 batch. Wah. Kenapa cuma 2 batch? Emang kalau di traktor ya begitu ya, Yu ya. Aku bilang sabar Pak, ini kan baru nyari, Iya, baru mempelajari mesinnya kerjanya seperti apa, bahan bakunya, kualitinya bagaimana, outputnya bisa seperti apa. Jadi baru dapat 2 dulu. Besoknya baru aku mulai ngerosting Mulai lebih lagi. banyak. Iya, baru mikirin tuh besoknya. Aku harus bikin blend yang bisa buat dijual, aku harus bikin filter roast coffee gitu. Baru mulai di planning. Nah, dari roastery kayak gitu yang paling susah apanya sih, Yu? Yang paling susah itu Kalau kita handle roastery kayak begitu. ini Pak, cash flow management sama marketing sebenarnya. Cash flow management itu gimana? Kalau roasting itu kan mungkin banyak yang orang nggak tahu ya, roasting itu kalau kita supply ke kafe itu kan kita dibayar tempo tuh Pak. Sebagian kafe. Sedangkan kita beli bahan baku ke petani, cash. Iya, cash. Nggak mau tahu petaninya, pokoknya Iya, cash betul, aja. betul, gitu. betul. Suruh transfer dulu. Betul, Ya. transfer dulu. Ntar udah ditransfer nggak dikirim. Hilang orangnya. Hilang orangnya. Habis dicari-cari ternyata banyak yang juga ketipu. Banyak yang ketipu juga gitu. Nah, kontrol-kontrol di bagian itu tuh yang susah. Oh, jadi harus memperhitungkan ini duit buat belanja, terus nagih-nagihnya. Nagih lagi, muter uangnya, setelah itu keuntungannya untuk pengembangan bisnisnya untuk apa lagi. Nah, lu terus cari marketnya itu waktu itu gimana, Yu? Jualannya, Yu? Hari pertama bukan hari pertama ya, customer pertama aku itu teman terdekat Pak. Fauzan Goni Coffee. Wih, Mas Ojan, Bang Ojan. Iya, jadi beliau itu customer pertama aku. Jadi aku mulai dari circle terdekatku dulu. Aku list mana temanku yang kerja di kafe atau punya kafe. Ya, pokoknya teman-teman dulu nih ya, Teman-teman deketin dulu, nih. tawarin. Dibeli syukur, enggak ya jangan maksa. Iya, pokoknya tawarin dulu. Nih gue Tawarin. punya produk ini. Punya nih. produk ini nih, mau coba enggak? Ya, iya mau yuk, ya udah coba. Tapi sebelum aku jalan ke sana, aku harus siapin bahannya dulu. Kan aku masa datang ke sana, gue di roaster ngomong doang, ya mana bahannya, gimana gue mau coba kalau nggak ada bahannya. Iya. Jadi kamu udah ngerosting produk Udah ngerosting. Jadi kayak keliling sampling gitu dong Iya, ya. door to door, Pak. Ngasih sampel ya. Iya, betul. Oke. Pelan-pelan, sedikit-sedikit dari penjualan bulan itu kalau nggak salah 60 atau 80 kilo gitu aku jualan. Loh, ya banyak dong udah. Bulan pertama. Bulan iya. pertama udah Bulan pertama. 60-80 kilo. Wow. Gimana kalau kamu masuk tautan aja? Berani bayar berapa tautan? Menarik, Ya menarik. kan? Di Kediri kamu kelilingnya nanti ya, rutenya bukan cuma Kediri, Blitar, Nganjuk, Tulungagung, Madiun, salah satu Jawa Timur. Satu Jawa Timur. Nggak apa-apa, berarti kan target pasarnya lebih banyak. Wah, gokil. Nah, terus kalau kamu menawarkan di coffee shop yang nggak kenal kayak gitu gimana?
Biasa aku main Pak, jajan. Main, jajan, ngopi, nongkrong dulu. Betul. Kenalan sama barista, ngobrol, kenalan sama supervisor segala macem. Baru akhirnya ada obrolan pertanyaan. Berarti nggak cuma sekali dong datang ke coffee shop Enggak, itu? jadi modal. Oh. Aku paling banyak 3 kali, paling cepet 2 kali. Paling cepat 2 kali atau standar 3 kali itu baru mulai ngasih, Baru mulai jualan. mulai selling ya? Ya, selling. Ngasih sampel, terus diskusi dia kebutuhannya apa. Lah kalau jajan gitu diklaim ke kantor nggak? Diklaim. Oh diklaim ya, berarti itu masuk operasional ya? Masuk operasional. Puji Tuhan, ternyata ini ya, ternyata bosnya juga masih mau memahami seperti itu ya? Ya, sebagian. Oh jadi nggak semua bos ya, sebagian yang memahami doang? Sebagian yang memahami. Oh yang memahami cuma sebagian, nggak semuanya. Ya tapi kan kita nggak ngomong itu siapa ya? Enggak. Gitu. Nah, yang punya rumah baik nggak tapi? Baik. Ya, yang punya rumah garasi itu Ya, ya? secara kepribadian itu semua bos-bosnya baik Pak. Karena Iya. biar gimana pun mereka kan orang-orang lama di coffee industry ya, dan aku banyak belajar sama mereka juga gitu. Jadi kalau kita dulu pada saat mulai nyemplung di coffee industry kan kita lihat nih sosok-sosok terdahulunya siapa, kita pelajarin, kita belajar, kita diskusi, kenalan sama mereka. Kalau anak sekarang kan enggak, instan. Gimana Kayak itu tuh kayak kopi rencengan tuh. Oh iya. Instan dia. Nah terus tapi kan akhirnya ya namanya nothing lasts forever kalau orang ngomong ya. Nggak ada sesuatu yang bisa selamanya ya kecuali cinta ya. Cinta aja bisa kandas. Iya, Bukan begitu iya, Pak Wil? Bener. Kalau kandas sih sering ya kan. Sering, sering sekali. Akhirnya Kopi Pak Wawan harus berpisah dengan para pelanggannya. Betul. Terus kamu akhirnya harus dipaksa untuk pivot untuk mandiri. Gimana Yu? Mau nggak mau karena biar gimana pun kan kehidupan harus berjalan kan. Khawatir nggak pada waktu Kopi Pak Wawan udah mulai dengar-dengar, wah ini udah mau selesai nih. Terus gua harus kemana nih kayak gitu? Nggak ada kabar Pak mau selesai. Oh nggak ada kabar? Nggak ada. Parah banget itu. Jadi Ya, salah kayak satu gitu. bisnis ownernya hari itu telepon saya di pertengahan bulan sekitar tanggal 17. Bulan ini kita terakhir yuk. Wah anjir. Bener Pak terakhir? Ya udah saya beresin ya. Udah saya beresin, saya info ke customer. Kalian kalau mau cari roastery baru, kalian stok dulu karena cari roastery yang cocok sama kita itu nggak gampang. Berarti yang kamu lakuin adalah yang pertama nagih dulu ya, penagihan Nagih. dulu Jadi nih ya. aku suruh order banyak buat dia stok. Order terakhir ya? Order terakhir, Oh. stok mereka sampai 1 bulan atau 2 bulan gitu. Habis itu aku tagih-tagihin duit masuk. Karena kan akhir bulannya harus close. Oke, terus persiapanmu untuk pivot pindah dari situ gimana? Nggak ada persiapan sebenarnya. Jadi hari itu aku sempat mau ngelamar kerja ke salah satu roastery yang cukup besar juga. Sampai akhirnya Plan pertamamu itu berarti? Plan pertama ini selesai, gua beresin, gua harus dapat kerja lain di roastery lain gitu ya? ya, sampai akhirnya ada 3 atau 4 customer saya ngomong gini, yuk gua nggak mau tahu kopinya dari mana, gua taunya beli sama lu. Wah, gokil. Segitu percayanya ya? Segitu percayanya. Alhamdulillah masih dipercaya orang. Iya, Pak. iya. Nah, sampai akhirnya, oh ya udah kalau emang mau kayak gitu, aku tawarin ke beberapa temen yang punya roastery, lu mau handle ini nggak? Kalau mau handle ini, speknya begini, biar gue bantu develop supaya bisa masuk. Beberapa temen mau, gitu kan. Malah ada salah satu temen yang lagi gabut, nganggur, yuk gue punya duit nganggur tapi nggak banyak. Kenapa kita nggak bikin roastery aja barengan gitu? Oke, akhirnya dari situlah Dari situ ya. akhirnya, oh yaudah coba hitung-hitung, nekat. Beli mesin roasting. Nyewa. Oh, nyewa dulu? Nyewa. Aku numpang roasting Pak di Ireng Bin sama Pak Anto Ireng. Oh, nyewa dulu di situ. Iya, terima kasih Pak Anto Weh, sudah Mbak diperbolehkan Anto, ya. untuk sewa mesinnya. Iya. Berarti pakai itu VNT dong? VNT 2,5 kilo hari itu. Yang di rumah itu Di ya? rumah betul. Oh, kamu sewa di situ dulu, Sewa. produksi di situ dulu? Sambil ngumpulin uang untuk nambah beli alat. Oke, berarti partnermu itu memodali untuk beli belanja green bean lah ya? Iya, dia modalin buat beli green bean. Sebenarnya terserah aku mau diapain uangnya. Tapi hari itu kalau aku beli mesin roasting aku nggak bisa jualan. Karena green bean-nya nggak kebeli. Nggak kebeli. Tapi kalau aku beli green bean, mesin roastingnya nggak kebeli.
Tapi kan bisa jualan, tetap bisa jualan. Iya, Aku iya, tinggal iya, sewa. iya. Aku sewa sama Pak Anto hari itu. Berapa lama itu sewa itu sambil jualan itu? 8 bulan. Hampir setahun nih. Iya, 8 bulan. Oke. Nah, terus akhirnya kekumpul. Kekumpul. Tapi itu berarti kamu awal-awal untungnya kamu udah punya base customer dulu nih ya. Iya, walaupun base Nggak customer-nya semua ya. nggak semua dan aku lepas. Hari itu aku udah struggling door to door lagi Pak, cari customer baru. Keliling lagi ya. Keliling lagi, dapat customer baru di cover sama 4 customer yang awal tadi tuh yang nggak mau pindah. Sisanya aku customer baru. Salah satu customernya dari 4 tadi tuh 2 orang customernya tuh temennya Mas Piki, lemparannya Mas Piki. Wow, dia suka kasih umpan lambung ya. Kasih umpan lambung beliau. Beli mesin kopinya pakai apa nih? Nih, ini dari sini aja. Kamu dapat Betul, lagi dapat gitu. lagi gitu. Dia juga dapat nggak? Nggak minta, Mas Piki nggak pernah minta. Oh, nggak bisa ya. Tapi aku lempar customer kalau cari mesin. Oke, itu yang namanya Jadi kita kolaborasi. kolaborasi. Ya, kolaborasi. Hari ini tuh nggak ada saingan, kolaborasi aja, saling Betul. menguntungkan. Iya. Iya. Oke, terus berarti kebeli nih mesin roasting. Kebeli. Beli apa? Froco 5 kilo versi I. Froco. Iya, tapi Oke. kondisinya second, Pak. Oh, Froco second. Second good condition. Jadi sebelum aku ambil di refurbish sama tim Froco baru Iya, dikirim iya, out. iya, iya. Gitu. Kalau Froco ya kita nggak khawatir juga lah Iya. ya. Ada apa-apa tinggal telepon. Tinggal Bos, telepon. Tolong bos. Tolong, Bos. Hari Boleh ini nggak? harus jalan. Iya, aman itu. Oke. Nggak ada masalah. Froco 5 kilo ya. 5 kilo. Terus berarti udah mulai stabil dong. Itu akhirnya lokasi di mana roastery? Lokasi di Pejaten. Di Itu- Jalan Pejaten Raya nomor 77 Jakarta Selatan. Sewa ruko akhirnya. Sewa ruko, Pak. Oh, sewa ruko ya. Berarti- Barengan sama toko sebelah tuh Pak, yang brandnya mirip-mirip. Yang jualan Oh, gini. ya ampun. Gitu. Lokasinya juga di situ dia. Iya, udah deh kita patungan deh. Gitu, sewa ruko biar nggak berat kan. Patungan tuh separoh-separoh. Oh, jadi itu ruko itu sewa bareng gitu. Bareng berdua. Makanya namanya kurang mirip-mirip. Mirip-mirip. Kadang kalau ada ojek online datang mau ambil paket, mau ke toko sebelah apa ke toko sini nih, gitu. Oke, yuk. Terus kamu bikin roastery itu pakai nama Gajah Mada itu dari mana inspirasinya? Sebenarnya nggak ada inspirasi Pak, itu spontan aja. Oh, spontan. Jadi ya. kita hari itu sudah harus mendaftarkan Merek. akte bisnisnya untuk ke notaris gitu kan. Oh, Kerjasama namanya ya. Itu kan perlu nama Ya. nama dagangnya segala macam kan. Ribut nyari nama nggak ketemu. Aku nyelotok Gajah Mada aja namanya. Aku bilang gitu. Kenapa Gajah Mada? Kenapa Gajah Mada? Itu tuh salah satu patih yang besar. Aku bilang dengan kerajaan Majapahitnya. Oke. Harapanku kopi Gajah Mada sukses juga seperti patih Gajah Mada gitu. Oke. Dan supaya anak-anak muda paling nggak googling Gajah Mada apa sih, ada baca-baca Keluar cerita ya. sejarah sedikit lah Pak. Oh. Gitu. Tapi ternyata toko sebelah pakai nama kerajaannya. Kerajaannya, gitu. Jadi seolah-olah kayak kamu itu patihnya mereka gitu loh. Waduh. Padahal duluan siapa yuk? Duluan mereka Pak. Duluan mereka. Wah, lu yang ngambil berarti. Duluan mereka. Duluan mereka. Terus sekarang bahkan ada customer yang Mas Wahyu beli green bean dong. Hah, toko sebelah. Lo bukan Mas Wahyu. Aduh. Soalnya mirip-mirip yuk, mirip-mirip juga. Mirip-mirip, tempatnya barengan, ya udah gitu. Tapi kalian di situ ya hidup rukun nggak? Rukun, alhamdulillah. Soalnya Alhamdulillah. dengernya yang toko sebelah suka nggak rukun sama temennya. Kalau itu aku nggak tahu Pak. Pura-pura nggak tahu aja loh. Kalau aku sih sama aku alhamdulillah rukun. Iya, iya, iya. Karena aku tahu kalau kamu kan cinta damai ya orangnya. Betul, ya. aku Ya cinta. udahlah, biarin aja, biarin nggak usah sakit hati gitu ya. Iya, yang penting kan dikomunikasikan dengan baik dan benar. Terus sekarang roastery kapasitas sebulan udah ngabisin berapa? Alhamdulillah sekarang 1 sampai 1,5 ton Gila. penjualannya. Naik turun di situ aja Pak. Kayaknya dulu Pak Wawan nggak sampai segitu deh. Sampai. Oh sampai juga ya? Oh gede juga ya dulu ya? Awan gede juga. Wah sayang Iya. sekali ya. Makanya kan waktu 2016 itu aku gabung bulan Maret, Desember udah bagi-bagi tuh. Cepet ya berarti ya. Cepat, waktu di Pawawan tuh cukup cepat. Ini Tautan Coffee di Kediri udah hampir 2 tahun belum bisa dibagi-bagi nih gimana? Bisa Pak. Ya nanti Wahyu bantuin lah ya. Boleh.
Tapi Mas Vicky lebih ngerti Pak urusan ini nih. Iya. Heeh. Tapi Pak Vicky dia ini jangkauannya cuma Jakarta, dia nggak bisa sampai ke Jawa Timur. Oh begitu. Karena nggak boleh pelanggaran wilayah. Nggak iya. boleh. Gitu, karena Tautan Coffee itu dengan Pak Willy di belakangnya yang kredibilitasnya kita sudah ketahui kan. Wes, alhamdulillah. Harusnya kan jualan itu bisa lebih satset gitu. Wah, gila, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa Diklik tercapai. Tautan Coffee ya, di sini nanti ada linknya. Diklik Tautan Coffee. Oke, Wahyu, jadi berarti sekarang udah lebih settle dong. Kalau dulu masih di Pak Wawan pun juga masih kerja dan sekarang ini juga part of the owner juga. Kondisi finansial udah lebih stabil jauh dong sekarang. Alhamdulillah. Motor udah nambah berapa, Yu? Parkirannya nggak muat Pak, jadi satu aja cukup. Gitu, jangan banyak-banyak, satu aja Kirain cukup. parkiran ini nggak mau karena motornya nambah mulu nih. Enggak. Masih sering ini touring luar kota. Masih ya. Nanti aku ada rencana, motorku kan lagi restorasi di Jawa Timur. Nanti aku mau ambil mampir ke Tautan. Berarti kalau kamu lagi touring gitu mau berhenti di kota mana udah ada yang kenal dong Yu pasti. Alhamdulillah. Sama kayak Bang Vicky Bang nih. Vicky. Wah, ya juga. Panutanku ini Pak. Iya, dia tiap touring kemana-mana selalu ada yang mau minjemin dia Vespa. Wow. Iya kan. Kamunya yang ini. Yang ini nggak ada Ya, isinya. tapi kan bintang kita tamunya. kan juga tetap ini ya punya panutan ya. Punya Gimana panutan. gitu. Oh ini ternyata kayak gini gitu. Nah terus ekspansinya kalau roastery biasanya arahnya kemana yuk pengembangannya? Aku sih pengennya ini cafe supply ke depannya. Pengennya aku ada jual produk yang lain juga selain biji kopi. Oh produknya selain kopi ya, Iya. kebutuhan kafe ya. Kebutuhan kafe. Oke. Gitu. Biar kayak Tovin gitu. Amin ya Allah. Siapa yang tahu Pak sebesar Tapi itu Pak? lu nggak pengen buka coffee shop lagi? Kan itu basicnya ini dari barista. Biasanya cita-citanya barista nih, gue pengen punya coffee shop sendiri. Tapi sekarang lu malah punya roastery. Oke, roastery udah ada nih. Kalau buka cafe sendiri, Sebenarnya aku kepingin Pak, tapi aku punya, ini nggak tahu ya salah atau benar, aku punya pemikiran yang kalau aku buka cafe sendiri, ya aku saingan sama customerku dong. Terus kalau aku buka cafe, customerku pengen minum kopiku, ngapain beli biji kopi dari roasteryku? Datang aja ke kafeku. kamu merasa dilemanya di situ ya? Dilemanya di situ gitu. Itu yang aku masih belum ketemu titik tengahnya gimana cara deliver bisnisnya supaya nggak saling makan gitu loh. Ya itu mesti nanti ngobrol sama yang lebih senior, Betul. yang punya roastery dan punya coffee shop, Yang besar-besar. yang besar-besar, yang udah stabil juga, gimana mereka cara membagi manajemennya itu dan Betul. mengatur gimana supaya orang ya, walaupun kita punya coffee shop, tapi klien kita itu bukan saingan Ya. kayak gitu. Gitu. Kalau aku agak susah dimintai pendapat kayak gitu, karena aku kan di industri ini masih baru banget, Yu. Pura-pura. Iya, Yu. Ini loh, Enggak. waduh, Pak Wil ini senior, panutanku ini. Kan juga gitu. Roastery sama kafe. Iya, roastery sama kafe juga gitu. Iya, ini panutanku ini. Jadi itu ya, kamu lebih mau jadi kayak coffee supply gitu ya? Coffee supply aja. Kamu tapi masih ngikutin nggak resep-resep hari ini? Masih, Masih ngikutin? masih. Lu masih ngulik bikin minuman-minuman gitu? Masih Pak, jadi kebetulan di roastery ada mesin kopi, ada setup bar lah bisa bikin produk. Nah, kamu ketika masuk ke klien baru nih ya, contoh coffee shop baru nih ngambil, kamu nggak dimintain buat, bikinin juga resep dong, bikinin minuman gitu? Ada beberapa yang minta, tapi kebanyakan dari mereka itu datang ke aku sudah punya menunya sendiri Pak. Oh, malah udah punya menu Udah ya? punya menunya. Nah, dia minta Dia terus cuma aku butuh kopinya aja butuh nih ya? kopinya aja. Akhirnya resepnya resep kopinya supaya ngeblend sama menunya dia. Oh, dia minta ini dong, profil beda dong? Betul, custom blend jadinya. Custom blend ya? Profile roastingnya Wah, beda, blendnya beda. Minimum order dapat lagi dong. Itu Iya, dong. gila. Karena custom blend ya. Iya. Tapi kalau Mbak Malu nanti suatu hari kamu dapat klien yang memang butuh resep-resep kayak gitu, itu sebenarnya hari ini gampang banget yuk. Hari ini kamu tinggal bilang download aja Tovin App. Wow. Nah, di Tovin App ini dia ada menu untuk resepi. Oke. Nah, ini menarik banget. Sebenarnya Tovin App ini kan dia develop kan untuk marketplace ya. Iya. Kalau kamu mau beli mesin, beli grinder, beli bahan baku, atau mau sesimpel ngecek harga, buka Tovin App ini. Tapi dia punya salah satu menu ini resepi, resep.
resep itu nggak cuma minuman kopi. Ada minuman-minuman baik kopi atau non kopi. Oke. Ada gelato. Wow. Dan juga ada resep untuk pastry. Gitu. Oke. Berarti cukup download Toffin apps, Iya, habis itu klik di kita situ. sign in Nah, gitu kan. resepnya banyak nih. Resepnya banyak, kita tinggal pilih kita Tinggal mau pilih nih, kita at least ya, umpama nggak perlu bahan yang sama, tapi umpama nih sirup vanila, kita kalau punya sirup vanila, coba aja pakai ini dulu. Oh iya Nah, benar. kayak gitu. Dan itu nggak cuma cara buatnya aja, dan itu juga ada videonya. Nah, gimana Wah, nggak ada keren? tutorialnya ya Pak ya? Ada tutorial, ada videonya. keren. Itu keren banget. Berarti mempermudah untuk teman-teman pelaku kafe Yes. untuk membuat kreasi minumannya. Kayak gitu. Jadi makanya ini Toffin ini kan juga salah satu perusahaan yang selalu mengedepankan teknologi untuk memudahkan customer-nya. Wah. Gitu. Tepuk tangan untuk Toffin. Terima kasih karena kita juga disponsori oleh Toffin, jadi kita harus mengucapkan itu. Oke, yuk sebelum closing yuk, mau ada cerita apa lagi nih? Atau lu mau punya konsep apa nih? Selain jual, kalau mau jualan produk-produk suplai kafe gitu, apa duluan nih yang mau kamu jual nih? Kalau hari ini yang permintaan marketku ya, yang banyak itu kayak powder sama sirup. Oke. Gitu. Aku mau pelan-pelan coba mulai dari situ, Pak. Kamu mau planningnya ini mau bikin sendiri atau kamu mau ngambil dari orang? Powder, sirup kayak gitu? Kepinginnya bikin sendiri, tapi kan investasinya mahal nih, Pak nih. Nah, kita maklun aja deh. Maklun ya? Iya. Maklun untuk sementara. Jadi kalau maklun gitu, mama kita mau powder rasa apa gitu, oh ini kurang begini, bisa? Bisa, Pak. Oh, Tapi bisa kan request gitu yang ya? penting kita sesuaikan MOQ pembeliannya aja. Oke. Mantap, keren. Ya pelan-pelan lah Pak, sedikit-sedikit. Sama ini yang banyak yang datang ke saya tuh minta ini paper filter, Oh, alat-alat juga alat-alat nih ya? seduh gitu. Oke, kalau alat-alat seduh mau Hario ya tinggal hubungin Toffin juga. Tinggal hubungin Mas Vicky Iya, fake orderan Hario. Nah, Hario, Vic. gitu. sama papernya satu set. Gitu. Iya, dia paling tinggal nanya dong, mau ini belanja berapa? Nanti diskonnya tergantung belanjanya. Tergantung nominal belanjanya. Iya, itu. Bukan jumlah belanjaannya. Bukan nominal belanjanya. Semakin gede ya udah diskonnya makin gede juga gitu Iya. loh. So kalau butuh alat-alat apa-apa silakan hubungin Toffin. Kalau butuh kopi juga silakan hubungin Gajah Mada ke Wahyu. Jawa Timur bisa Jawa ke Timur Tautan. ada Tautan Coffee Langsung. Kediri ya, silakan. Iya, silakan. Yuk, thank you banget ya. Terima kasih Pak Will. Lo ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih Pak. Paling ya itu aja. Barista-barista etikanya tolong dijaga ya. Tolong dijaga ya etikanya. Kenapa? Ini kayaknya podcast baru mulai deh, nggak jadi closing deh. Kenapa? Etika barista hari ini gimana? Kamu mengalami udah dari tahun sebelum, dari 2010 nih ya malah. Kamu Betul. lihat sekarang kenapa etika barista ini? Barista sekarang lebih galak dari customer-nya Pak. Loh, galak gimana? Iya, galak-galak beneran. Pengalamanmu gimana? Digalakin di mana? Pengalamanku, aku order tapi cemberut, habis itu ya udah Mas, kalau mau beli enggak ya udah. Hah? Gitu. Adanya cuma ini aja, kalau Masnya mau ya udah, kalau enggak ya Masa udah. di customer ngomongnya begitu? Ada Pak kejadian kayak gitu. Kebetulan kan karena Kamu pesan apa nih? hari itu aku pesan minta piccolo. Oke. Kan gampang Pak. Ya, tinggal piccolo. bikin piccolo gitu. Itu Terus? udah menjadi rahasia umum gitu kan. Produknya seperti apa. Nggak ada Mas, kalau mau yang ini aja, yang lain. Oh, dia kadang di menunya memang nggak ada. Memang nggak ada. Ya, tapi yang ngomongnya nggak gitu Nggak juga. gitu, aku tanya baik-baik sebelumnya nih. Oh. Kak, ada piccolo nggak? Karena kan aku nggak bisa minum susu banyak-banyak Iya, tuh Pak. iya. Jadi aku minumnya selalu piccolo atau macchiato, espresso macchiato yang susunya sedikit. Waduh, Digas sama dia. ada ya begitu ya? Ada. Benar itu. Benar. Itu kejadian nyata itu. Tapi bisa jadi gini. Kalau aku coba jadi baristanya ya. Iya. Mungkin daily basisku aku nggak begitu. Tapi aku mungkin akan begitu ketika aku ngeliat, wah ini orang pesen di luar menu nih. Dia pendekar nih, malas nih gua nih. Nah, bisa jadi digituin gitu. Bisa jadi loh ya, ini kemungkinannya. Dari sisi baristanya ya. Iya, dari sisi Kemungkinannya kayak baristanya. begitu. Tapi aku dulu di belakang bar nggak seperti itu Pak. Ketika menunya nggak ada, dia Ya, kita request. tinggal jelasin aja. Tinggal kita jelasin atau kita cari tahu. Kalau kita sanggup bikinin, kita bikinin. Iya. Nggak perlu sampai dinyolotin Nggak begitu begitu, kan. iya. Tapi mereka berani begitu ya Berani sekarang ya? begitu.
Tapi aku yakin kalau itu ownernya tahu juga pasti diomelin kok. Diomelin, Pak. Belum lagi yang aku datang ke kasir kan ada tulisannya order here, Order di berarti sini. langsung ke kasir dong. Aku pesan. Mau ini ya. Oh ya. Sambil cemberut. Tapi nggak ada komunikasi dua arah antara si Iya. barista sama si customer. Nggak ramah aja Nggak ya ramah, pokoknya ya. gitu. Dicuekin. Gitu. Tapi kalau lu ngalamin ya seperti itu, lu gimana? Ya aku pernah ada di posisi mereka. Jadi aku punya pemikiran kayak mungkin suasana hatinya lagi nggak enak gitu kan. Jadi aku sabar aja. Walaupun sebenarnya ya kita sebagai frontliner ya Pak ya, ujung tombak dari bisnis cafe ini, apapun kondisinya di luar pekerjaan, sampai di pekerjaan kita harus fresh, harus seneng, harus happy terus gitu. Karena kita ngadepin orang, ngadepin manusia yang kalau kita salah penyampaian bisa jadi ribut gitu. Kalau ketemunya orang lain yang lagi emosi juga bisa pukul-pukulan itu. Iya. Belum lagi yang scanning dari atas sampai bawah diliatin. Gitu. Jadi lo lebih memilih ya udah sabar aja. Ya udah sabar aja. Lo nggak memilih untuk memposting di sosmed? Enggak. Oh enggak ya. Kalau kebetulan yang baristanya Jutek itu aku kenal sama pemiliknya. Kamu cerita? Aku cerita, tapi aku bilang jangan diapa-apain, ditegur baik-baik aja. Iya. Itu perlu. Jadi kalau mama kita tahu, kenal dengan manajernya atau dengan ownernya ya udah ceritain aja. Karena masih untung yang kena kita. Daripada kena orang lain, terus mereka ngomong kemana-mana. Iya kan? Bisa jadi tutup. Iya kan? Bisa jadi ya nanti coffee shop-nya jadi rugi lagi iya, gitu. rugi, Makanya mending kita kalau mama kita kenal ya kita kasih tahu aja sama ownernya. Iya. Nggak perlu dibikinin konten kayak mana gitu. Ngapain? Buat gitu apa? loh. Yang Buat ada apa? cari apa sih? Cari validasi. Cari klien ternyata kayak gitu. Gitu. Iya kan ujung-ujungnya cari klien. Cari klien. Menghina-hina di sosmed produk orang ujung-ujungnya supaya dia udah konsultannya gua aja. Wow. 300 juta katanya begitu. Banyak ya Pak? Ya, mudah-mudahan udah habis lah jenis-jenis seperti itu ya. Amin. Karena kita juga sebagai coffee shop kita juga udah memboikot yang sejenis seperti itu. Iyalah. Capek Pak ketemu yang begitu. Oke, Yu, thank you banget ya udah mau meluangkan waktunya, udah mau dipalak podcast tanpa persiapan. Aku yang terima kasih sudah diajak ngobrol sama Pak Will. Udah pas lah, ini udah episode 100 lebih, mukamu belum nongol sama sekali di No Cincong. Aduh. Ya kan, ya udah ini Terima udah kasih saatnya nih No nih, Cincong. ya kan? Nanti kalau ada topik lain lagi, isu-isu lagi yang lain atau kita mau ngobrol-ngobrol aja ya kita bisa podcast lagi kalau Boleh Pak. Nanti lagi aku di kalau Jakarta. lewat Kediri aku mampir. Nah, bisa tag podcast lagi. Kayak Vicky nih, tiap kali ketemu ajakin podcast mulu nih. Dia udah berapa episode ada mukanya dia terus. Ada 2 atau 3 kalau nggak salah. 2, 3 ya? 3 tiga ya? udah Iya. dia itu. Ada 3 ya? Aduh. Oke, Yu, thank you banget ya. Pak Will, terima kasih. Sukses Sukses selalu, selalu buat Pak Will. Gajah Madanya. Sukses juga Pak Will dan tautannya. Oke, sama-sama terima No kasih. Cincangnya juga. No Thank you Cincong juga sukses. teman-teman yang udah membantu hari ini ya sebagai penonton. Yeay. Oke, mari kita closing. Oke, teman-teman, thank you dapat menonton pada episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam No Cincong.